Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfadre Ar-Rasyid, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Analisa dan Usulan Strategi Upaya Penerapan Paperless pada Proses Administrasi. Latar belakang, kertas merupakan sarana untuk menyampaikan informasi, serta sebagai alat berkomunikasi yang digunakan oleh masyarakat. Dari segi kegunaannya, kertas sulit dipisahkan dengan kehidupan manusia. Kertas digunakan di semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, semuanya menggunakan kertas. Baik itu di sekolah, di rumah, di kantor, di perusahaan, semuanya menggunakan kertas. Paperless di sini ialah mengurangi pemakaian kertas, bukan meniadakan pemakaian kertas. Jadi, dengan menggunakan paperless ini, kita dengan perkembangan teknologi sekarang, kita bisa menggunakan dokumen, menggunakan IT. Jadi, dengan menyimpan sebuah file atau tugas di dokumen atau file tadi, jadi kita akan mengurangi penggunaan kertas. Jadi, diharapkan kiranya konsep paperless tidak diterjemahkan dengan arti bebas kertas, karena hampir tidak mungkin bagi sebuah kantor, perusahaan, sekolah untuk tidak menggunakan kertas dalam menjalankan tugas administrasi perkantorannya. Metode SWOT, proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna menentukan rumusan yang tepat dan melakukan strategi yang baik. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan. Rumusan masalah, mengidentifikasi permasalahan penggunaan kertas yang ada di jurusan teknik industri, serta memberikan solusi dengan merancang sebuah model konseptual, konsep paperless. Adapun tujuan penelitian saya yaitu identifikasi tingkat penggunaan kertas di jurusan teknik industri. Jadi saya di sini akan mengidentifikasi penggunaan kertas yang ada di jurusan teknik industri. Yang kedua, mendapatkan gambaran hubungan proses administrasi di jurusan teknik industri. Yang ketiga, merancang model konseptual rekomendasi paperless. Di sini saya juga merancang model konseptual untuk konsep paperless. Jadi, merancang model untuk mengurangi penggunaan kertas. Yang selanjutnya, menentukan strategi konsep paperless atau menggunakan SWOT. Manfaat penelitian bagi saya pribadi, yang pertama, sebagai laporan tugas akhir, sebagai mengejar gelar ST. Yang kedua, menambah wawasan dalam permodelan sistem. Yang ketiga, sebagai wadah penuangan pengetahuan saya. Manfaat penelitian bagi jurusan. Yang pertama, mengetahui permasalahan dari penggunaan kertas yang berlebihan. Jadi, dengan adanya penelitian ini, jurusan bisa mengetahui di mana penggunaan kertas yang berlebihan. Yang kedua, mengetahui strategi meminimkan penggunaan kertas. Dengan adanya laporan ini atau penelitian ini, jurusan tahu bagaimana cara meminimkan penggunaan kertas yang ada di jurusan teknik industri. Manfaat penelitian ini bagi pihak lain yaitu dijadikan referensi untuk menambah wawasan. Menambah wawasan dan bisa dijadikan untuk bahan penelitian untuk selanjutnya atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Batasan masalah, penelitian dilakukan di lingkungan teknik industri UIN Suska Riau. Penelitian dilakukan pada bulan September 2020 sampai 21
sampai November 2020, responden merupakan ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator TA, dan bagian administrasi di jurusan teknik industri. Yang keempat, penelitian dipusatkan pada analisa penggunaan kertas dengan penerapan konsep paperless. Landasan teori. Kertas merupakan barang yang berwujud lembaran tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp yang telah mengalami pengerjaan pengaringan, ditambah beberapa bahan tambahan yang saling menempel dan saling menjalin. Serat yang digunakan biasa berupa serat alam yang mengandung selusa dan hemiselusa. Kertas merupakan media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis. Serta umum kertas dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kertas budaya dan kertas industri. Jadi, seperti yang saya sebutkan pada sebelumnya tadi, kertas tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Paperless. Paperless merupakan kegiatan untuk mengurangi pemakaian kertas. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari pelestarian lingkungan. Karena dengan meminimalkan pemakaian kertas, berarti kita sudah mengurangi penebangan pohon untuk dibuat menjadi kertas. Jadi, dengan adanya paperless ini, kita mengurangi penebangan pohon. Jadi, berarti dengan mengurangi penggunaan kertas, berarti kita juga sudah melestarikan lingkungan. Asas-asas penerapan paperless. Dasar penerapan paperless merupakan kepedulian terhadap lingkungan. Pada upaya paperless merupakan bagian penting yang cukup bervariasi dalam manajemen perkantoran. Indonesia sendiri mengatur pelaksanaan paperless dan dengan menerbitkan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pelaksanaan paperless di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Impres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. Tujuan dan fungsi paperless. Tujuan paperless yaitu untuk mengurangi pemakaian kertas dan bukan meniadakan pemakaian kertas sama sekali. Paperless sama dengan bebas kertas. Manusia dalam aktivitasnya di kantor hampir tidak mungkin tidak menggunakan kertas. Fungsi paperless. Fungsinya adalah meminimalkan penggunaan kertas di kantor, di sekolah, di kampus. Merupakan situasi yang sangat ideal pada sistem manajemen kelembagaan. Keuntungan yang bisa diraih bagi seseorang antara lain mudah menyimpan datanya, dapat menghemat waktu, menyenangkan, aman, dan efisien. Jadi, dengan adanya paperless ini, mungkin untuk menyimpan dokumen itu lebih aman. Sedangkan menggunakan kertas itu untuk mencarinya agak susah. Faktor-faktor penting dalam penerapan paperless. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, dokumen. Yang ketiga, sistem aplikasi. Yang keempat, sosialisasi. Yang kelima, sarana pendukung. Yang keenam, komunikasi. Perilaku penerapan paperless. Yang pertama, kesadaran. Untuk menerapkan paperless ini, yang pertama dilakukan itu adalah kesadaran. Kesadaran diri yaitu dengan melihat kebanyakan kertas yang terbuang, maka di situ akan menimbulkan kesadaran. Dengan adanya kesadaran tersebut, akan timbullah merasa tertarik. Setelah merasa tertarik, timbullah rasa menimbang-nimbang, yaitu rasa untuk melakukan paperless atau tetap menggunakan kertas. Jadi dengan adanya kelebihan paperless ini, kita akan menimbang-nimbangnya dan akan mulai melakukannya. Selanjutnya, setelah melakukannya, kita harus sebaiknya melakukan dengan pengetahuan. Selanjutnya, keuntungan menerapkan paperless yaitu efisiensi biaya.
lebih mengurangi biaya. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga, lebih menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, berkurangnya tumpukan kertas. Ini adalah tujuan paperless yang sesungguhnya, itu mengurangi tumpukan kertas. Yang keempat, menjamin keamanan dokumen. Dengan menggunakan paperless, jadi dokumen akan lebih aman karena dokumen akan disimpan dalam bentuk media elektronik. Jadi untuk kehilangannya itu lebih minim. Yang kelima, mendorong kreativitas. Faktor pendukung dan penghambat paperless. Yang pertama, faktor penghambat pada penerapan paperless berbasis informasi dan komunikasi antara lain pada sistem administrasi, dosen, mahasiswa, sarana dan prasarana, kompetensi mahasiswa dan lingkungan yang ada di lingkungan mahasiswa. Ini adalah flowchart dari penelitian saya. Studi pendahuluannya, observasi terhadap tahapan ini dilakukan dengan cara survei dan wawancara langsung ke jurusan teknik industri mengenai proses administrasi yang banyak menggunakan kertas HPS dan menganalisa permasalahan yang ada. Studi literatur, setelah pemakaian permasalahan ditemukan, kemudian menentukan tema permasalahan yang akan diteliti dengan cara melakukan studi literatur yang bertujuan untuk mendapatkan referensi atau teori yang bisa mendukung dalam pemecahan permasalahan yang ada. Identifikasi masalah. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada tugas akhir di jurusan teknik industri, terdapat penggunaan kertas yang berlebihan, yang berdampak terhadap lingkungan, serta permasalahan diidentifikasi. Maka tahapan selanjutnya adalah perumusan masalah yang akan diteliti. Perumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang berupa pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Fungsi dari perumusan masalah adalah sebagai penentu jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini dan dapat memberikan solusi pada permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.